memberikan jarak atau jumlah dari anak-anak kita. Nah, biasanya kalau rencana itu 2 anak cukup, ya kan? 2 anak cukup. Nah, jadi buat ibu-ibu yang baru menikah atau baru menikah, kalau memang ingin mempunyai program berencana, bisa menggunakan suntik KB. Nah, baik kita masuk pada apa itu suntik KB. Nah, suntik KB itu adalah kontrasepsi yang dilakukan dengan suntik untuk mencegah terjadinya kehamilan melalui suntikan hormonal. Nah, yang disuntikan itu ke dalam tubuh kita itu adalah hormon yang bisa menghambat daripada pembuahan yang terjadi pada saat itu berhubungan dengan suami ataupun bapak, begitulah. Nah, jadi suntik KB terbagi dua jenis. Yaitu ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, di situ ada contohnya yaitu Ciclofem yang 1 bulan dan yang sekitar 3 bulan itu yaitu Depo-Provera. Nah, apa sih manfaat dari suntik KB ini? Nah, tidak jauh dari tenaga berencana tadi itu untuk memberikan jarak dari antara anak-anak dulu, ya. Kita bisa istilahnya membesarkan dulu anak-anak yang sudah ada, kan. Jadi manfaat suntik KB ini dia menghalangi terjadinya ovulasi ataupun pembuahan sel yang sehingga terjadinya terbentuknya janin. Nah, sehingga dia menghambat terjadinya kehamilan. Jadi manfaat suntik KB yang dua ini berbeda-beda. Ibu-ibu bertanya, kalau suntik KB 1 bulan itu apa yang membedakan dengan suntik KB yang 3 bulan? Kalau yang 1 bulan berarti kita itu setiap bulannya ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan untuk melakukan suntikan hormonal tadi. Dan kalau yang 3 bulan berarti setiap 3 bulan. Nah, hal yang bertanya mana yang lebih efektif? Memang dua-duanya efektif, tapi sama-sama mempunyai juga efek samping. Tetapi yang lebih nyamannya seperti yang 3 bulan itu kan kita jarang, berarti 3 bulan. Kalau yang 1 bulan kan istilahnya kita harus sering banget setiap bulannya. Tapi kalau yang 3 bulan itu kita jarang-jarang jadi nggak begitu sibuk kita untuk mondar-mandir ke rumah sakit untuk suntikan hormonal. Jadi ada juga kelebihan dari suntik KB-nya, yaitu dia pemakaiannya aman, dia melalui suntikan bisa dibokong dan bisa juga dilengan. Ada juga efek samping dari penggunaan suntik KB ini, yaitu yang pertama dia itu terjadi gangguan menstruasi pada ibu-ibu. Nanti jangan ibu bilang, oh kenapa jadi kayak gini ya, kenapa saya nggak lancar haidnya gara-gara suntik ini, atau apakah nggak cocok. Memang begitu efek sampingnya, ya ada sedikit terhambat. Tapi kalau memang sudah berlebihan, konsultasi segera ke pelayanan kesehatan. Baru yang kedua, perubahan berat badan. Nah, perubahan berat badan, karena suntikan hormonal ini dia itu berpengaruhnya tergantung pada penerimaan dari hormon ibu masing-masing. Ada itu yang berterima yang 1 bulan dan ada juga yang berterima 3 bulan. Tapi kebanyakannya yang 3 bulan ini dia memberikan efek samping yang paling istilahnya membuat perubahan yang terlalu besar pada ibu, misalkan berat badannya naik, apalagi pola makannya bertambah banyak, terus kulitnya sering kusam. Nah, jadi tergantung kalau misalkan memang udah dicoba yang 1 bulan, jadi kalau misalkan memang merasakan yang tidak cocok, ibu tidak cocok, bisa diganti ke 3 bulan. Sama-sama dia itu fungsinya untuk menghambat terjadinya pembuahan sel atau kehamilan. Baru sering juga terjadinya pusing dan sakit kepala. Setelah itu rambut rontok dan penurunan
paling apanya itu terjadi keputihan. Jadi kalau terjadi keputihan, kalau memang tidak berbau ataupun tidak berwarna terlalu pekat, berarti itu memang belum masuk ke kelainan atau penyakit. Tapi kalau masih sewajarnya, berarti itu efek dari suntikan KB ini. Nah, baru penggunaan suntik KB ini yaitu bisa dari setelah melahirkan hari ketiga sampai ke 15 hari persalinan, atau setelah ASI memproduksi. Baru yang kedua setelah keguguran bisa, tiga dalam masa haid juga bisa. Jadi tidak tertutup kemungkinan kapan ibu mau berprogram untuk terlalu berencana untuk melakukan suntik KB. Tapi suntik KB yang 1 bulan ini tidak diapakan untuk ibu yang sedang menyusui, karena akan terganggu rangsangan pada payudaranya. Jadi yang lebih itu 3 bulan karena tidak mempengaruhi saat menyusui. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat dari keluarga berencana melalui suntik KB. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi penyuluhan kami, silakan. Oke Ibu, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, baik. Silakan. Ini aja ya. Suntik KB itu kan untuk mencegah KB terjadinya hamil. Kenapa setelah suntik KB itu terjadi hamil? Itu bagaimana? Nah, di sini Ibu pasti melakukan hubungan sebelum melakukan suntik KB, sehingga suntik KB itu terlambat, yang bisa sehingga terjadinya menyebabkan terjadinya ovulasi kembali terjadi. Kita harus suntik ya 1 hari atau 2 hari sebelum kita berhubungan. Nah, iya Bu, kita harus melakukan suntik KB terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan kepada suami Ibu. Nah, Ibu sebelum melakukan hubungan, Ibu melakukan itu suntik KB terlebih dahulu 2 atau 3 hari sebelum melakukan hubungan. Lalu Ibu bisa berhubungan kepada suami Ibu. Jadi ini nggak terlambat ya. Nah, iya, Ibu tidak boleh terlambat dari jadwal. Masih ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Misalnya kan suami saya mau berumah sesuatu, saya tuh nggak mau bilang nanti gimana terus saya bisa tapi sama itu nggak kayak mana. Baiklah Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan Ibu. Itu sebenarnya kembali lagi pada diri Ibu sendiri misalnya mau suntik KB. Jadi apabila suami Ibu berlakukan kepada Ibu untuk tidak boleh melakukan suntik KB, Ibu bisa berbohong kepada suami Ibu, misalnya Ibu mau pergi ke pasar, tapi Ibu ke layanan cuma sakit kesehatan untuk suntik KB. Jadi kalau misalnya suami Ibu bilang mau suntik KB nggak boleh, itu sebenarnya nggak apa-apa kalau Ibu berbohong pada diri Ibu sendiri. Jadi nggak ada problem juga. Jadi kalau misalnya Ibu mau hubungan dengan suami Ibu itu aman karena itu suntik KB. Kalau sudah jelas Bu? Nah, baik. Jadi intinya bahwasanya ini kan tidak bisa menghambat terjadi kehamilan, tapi kenapa bisa ada kebobolan kan? Nah, itu tadi seperti yang dijawab oleh teman saya, bahwasanya harus sudah suntik KB 2 hari atau 3 hari sebelumnya, setelah itu baru melakukan hubungan seksual dengan suami. Jadi jangan ibu-ibu bilang nanti berhubungan dulu baru suntik KB. Enggak Bu, kalau memang sudah bisa ibu berhubungan dengan suami pada saat masa subur, pasti itu akan cepat pembuahan selnya Bu. Nanti yang sudah terbentuk hanya embrion atau janinnya di dalam. Nah, suntik KB itu tidak bisa menghancurkan atau menggugurkan bayi. Dia kan hormonal, dia cuma membatasi biar terjadinya mencegah kehamilan. Jadi otomatis biarpun sudah suntik, kalau sudah sekian ada di dalam perut pembuahan, pasti akan terjadi kehamilan. Nah, begitu Ibu. Jadi untuk yang tadi pertanyaan Ibu tentang suami yang mau tidak ingin suntik KB, nah kembali kepada kita bukan itu untuk mensejahterakan keluarga kita kan, untuk membatasi kayak
bisa memisahkan satu persatu kan. Jadi ya itu bisa bilang saya mau ke pasar tapi mau ke pelayanan kesehatan untuk suntik KB. Yang masalah Bu, itu kan untuk kebaikan bersama juga, kebaikan keluarga. Karena kan suami itu hasratnya untuk berhubungan itu pasti selalu ada, nggak mungkin ibu tolak. Dan sementara kalau ibu buat suntik KB pasti akan terjadi kehamilan terus menerus. Nah jadi ibu dengan cara tadi ibu bisa berbohong, tapi bukan berbohong dalam arti yang tidak baik, tapi untuk kebaikan kita bersama dan keluarga juga. Jadi kalau misalkan setelah ibu KB itu bapak ini tidak bakalan tahu kalau ibu tidak mengasih tahunya bahwa saya harus KB. Selain ibu bisa mengontrolnya dan ikut suntik setiap jadwalnya, pasti kehamilan itu bisa bertahan saat itu terjadi dulu sementara belum konsepsi. Nah, jadi begitulah hasil dari penyuluhan kami. Saya rasa ibu-ibu sudah mengerti semua. Jadi kami di sini ingin bertanya sejauh mana ibu sudah bisa memahami tentang penyuluhan kami. Jadi kami mau bertanya apa yang membedakan dari suntik KB yang